Semakin seseorang itu memegang jabatan kenegaraan, apalagi dibekali senjata, apalagi dibekali kewenangan untuk menahan, untuk menangkap, untuk memenjarakan, maka semakin dia harus dikontrol oleh masyarakat. Semakin dia tidak boleh semena-mena, sembarang melaksanakan atau menggunakan kewenangan publiknya, apalagi terhadap warga sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin membacakan dan menindaklanjuti soal ancaman kepada Munarman. Ya, dalam tanda kutip ancamannya, yaitu ancaman untuk dipidanakan karena memberikan pernyataan soal senjata yang tidak pernah dimiliki oleh Laskar FPI, Front Pembela Islam. Nah, ini datang dari LBH ya, sebagaimana dimuat demokrasi.co.id, yaitu LBH kritik ancaman polisi pidanakan FPI soal bantahan kepemilikan senjata api. Kita baca ya. Kepala Advokasi LBH Jakarta Nilson Nikodemus Simamora mengkritik langkah pihak kepolisian daerah Polda Metro Jaya yang mengancam akan memidanakan pihak yang membantah kepemilikan senjata api terhadap 6 anggota FPI yang tewas. Bantahan itu datang dari juru bicara FPI Munarman yang menyebut anggotanya tak bersenjata saat ditembak polisi pada Senin lalu, tanggal 7 Desember ya. Nelson menjelaskan ancaman politik itu sebagai bagian dari usaha pembungkaman terhadap opini masyarakat. Tidak boleh membungkam suara rakyat. Berpendapat berbeda tidak boleh dipidana. Kalau dipidana berarti pemerintah sudah sewenang-wenang, ujar Nelson saat dihubungi Tempo Kamis 10 Desember 2020. Nelson mengatakan bantahan kepemilikan senjata api seperti yang disampaikan Munarman merupakan tanggapan dari penyelidikan yang disampaikan polisi. Tindakan tersebut, kata Nelson, tidak dapat dikategorikan sebagai berita bohong apalagi dipidanakan. Dalam banyak hal, pasal berita bohong itu luar biasa dampaknya. Masyarakat jadi ketakutan menyampaikan apa yang ada di pikirannya secara terbuka, kata Nelson. Ya, hal yang sama juga terjadi pada banyak orang, mungkin termasuk di channel ini juga. Harus hati-hati betul memilih kata dan kalimat agar tidak ada celah untuk dipidanakan. Ya Allah, berat ya hidup di negara yang seolah-olah penegak hukum bukan melindungi kita, bukan memberikan perlindungan dan pengayoman sesuai fungsinya, tapi justru mengintip kesalahan warga negara untuk dipidanakan. Padahal kesalahannya bukanlah kesalahan yang luar biasa dan secara tradisional bisa dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang tidak bisa ditolerir, seperti perampokan ya, pemerkosaan, penjambretan, pembunuhan, terorisme ya, dan juga tindak pidana korupsi. Ini semuanya adalah mala in prohibita, sebuah tindak pidana yang menjadi tindak pidana karena dia dilarang ya. Dan masih pro dan kontra apakah itu sebuah tindak pidana yang absolut atau tidak. Ya, seperti misalnya soal Habib Rizik yang ditersangkakan karena kerumunan COVID-19. Ketika orang ditersangkakan karena itu, pasti orang mengatakan kok cuma itu saja. Atau ketika dia dipidanakan dengan pasal 160, orang masih berdebat juga pasal 160 KUHP. Apa iya dia sudah menghasut yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana misalnya. Ya oke lah ya. Beda sama kalau dia membunuh, beda kalau dia merampok, beda dia kalau melakukan gerakan bersenjata dan lain sebagainya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus meminta tidak ada pihak yang membuat pernyataan anggota FPI tak memiliki senjata
api saat ditembak polisi. Sebab Yusri mengklaim Polda Metro Jaya telah memiliki bukti bahwa Laskar FPI yang tewas memang memiliki senjata api. Ya ini kan klaim dari Polda ya, dan tidak dilarang untuk mengklaim seperti itu. Tetapi jangan juga membatasi orang yang merasa ragu dengan apa yang disampaikan. Jangankan masih dalam proses, ketika sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pun kadang-kadang banyak orang yang memprotes putusan tersebut. Bukan berarti kemudian tidak patuh, tapi kan banyak juga putusan-putusan yang masih bisa diperdebatkan ya. Sebab Yusri mengklaim Polda Metro Jaya telah memiliki bukti bahwa Laskar FPI yang tewas memang memiliki senjata api. Jangan menyebarkan berita bohong, bisa dipidana nanti, kata Yusri di kantornya Selasa 8 Desember 2020. Lagi-lagi undang-undang ITE ya. Senjata api itu kata dia adalah milik Laskar FPI yang menyerang polisi. Ya ini menurut versi polisi. Dan jangan lupa bahwa dalam hal ini kan penegak hukum berkepentingan ya terhadap fakta yang mereka terlibat di dalamnya. Padahal kita tahu bahwa harusnya ada pihak yang netral ya. Saat ditanya mengenai bukti yang dimiliki polisi, Yusri mengatakan akan menyampaikan setelah proses investigasi selesai. Nanti kami sampaikan kalau sudah lengkap semuanya ke seluruh teman-teman media, kata Yusri. Nah, apalagi belum disampaikan. Artinya belum ada sebuah pegangan yang solid untuk mengatakan bahwa itu memang betul-betul milik FPI. 6 Laskar FPI yang mengawal Rizik Syihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 pada Senin dini hari 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30. Menurut polisi hal itu dilakukan karena Laskar menyerang petugas menggunakan senjata api dan senjata tajam. Sekretaris Umum FPI Munarman membantah klaim polisi soal Laskar pengawal Rizik memiliki dan membawa senjata api. Menurut Munarman, setiap anggota FPI dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, serta terbiasa dengan tangan kosong. Dia menilai polisi telah memutarbalikkan fakta mengenai senjata ini. Kalau itu betul, coba dicek nomor register senjata apinya, pelurunya. Itu semua tercatat, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, ujar Munarman saat konferensi pers di Petamburan, Jakarta Pusat pada Senin 7 Desember 2020. FPI kata dia tak punya akses terhadap senjata api dan tak mungkin membeli dari pasar gelap ya. Sobat Era sekalian, dan juga saya membaca ada keterangan yang berbeda ya mengenai senjata api itu. Awalnya Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa senjata api itu ya jenis revolver itu asli, bukan rakitan. Tapi belakangan kemudian dikatakan itu rakitan. Nah, ini kan juga mengandung pertanyaan, kenapa berubah keterangannya? Karena kalau itu senjata asli tentu kan ada nomor registrasinya. Tapi kalau dia senjata rakitan ya tentu namanya rakitan ya tidak ada registrasinya. Dan mungkin didapatkan dari pasar gelap ya. Jadi Sobat Era sekalian, sebenarnya hal yang paling esensial adalah tidak boleh penegak hukum ya, aparat kepolisian yang merupakan pelindung dan pengayom masyarakat justru membuat masyarakat takut, membuat masyarakat terancam, membuat masyarakat sebentar-sebentar, wah nih saya kok bisa dipidanakan polisi kalau saya mengkritik kepolisian. Harusnya tidak boleh begitu. Kenapa? Secara ketatanegaraan, Sobat Era sekalian, semakin seseorang itu memegang jabatan kenegaraan, apalagi dibekali senjata, apalagi dibekali kewenangan untuk menahan, untuk menangkap, untuk memenjarakan, maka semakin dia harus dikontrol oleh masyarakat. Semakin dia tidak boleh semena-mena, sembarang melaksanakan atau menggunakan kewenangan publiknya, apalagi terhadap warga sipil. Karena kalau dia boleh sewenang-wenang, boleh menersangkakan orang, memenjarakan orang, atau dalam tanda kutip mengancam orang yang berbeda pendapat, walaupun ancaman itu tidak bersifat verbal ya, tapi bersifat kekerasan psikis misalnya, maka justru dia tidak melaksanakan fungsinya untuk melindungi segenap bangsa. Jadi bangsa yang bebas,
bangsa yang besar, bangsa yang ada menghargai kebebasan berinovasi, berpendapat, mestilah bangsa yang memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk bisa menyampaikan pendapatnya baik secara lisan dan tulisan, kendati pendapat itu berbeda dengan apa yang menjadi keputusan negara atau apa yang menjadi sikap negara. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi penegak hukum tidak boleh alergi terhadap masukan, opini, kontrol dari masyarakat. Sekalipun mungkin nanti dibuktikan pada akhir memang senjata itu milik FPI misalnya, ya maka itu ya harus melalui sebuah proses yang namanya due process of law ya. Jadi bukan proses penyelidikan dan penyidikan saja, tapi sudah proses penuntutan dan vonis. Di situ baru ketahuan bahwa ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka disitulah kita harus patuh dan taat. Tapi jangan lupa, tetap ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Kalau dari tingkat pertama ada banding, ada kasasi. Kemudian kalau sudah kasasi, kalau ada novum ya, atau kesesatan yang nyata dalam penerapan hukum, maka kita bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK. Jadi sobat daerah sekalian, itulah hukum sesungguhnya. Hukum itu menyediakan mekanisme untuk berdialog, untuk berdebat, untuk mencari kebenaran. Bukan mencari pembenaran, atau hukum itu bersifat koersif, menggunakan rezim koersif untuk membungkam. Tidak begitu. Jadi hukum itu menyediakan dialog dalam pencarian kebenaran. Mendengarkan banyak pihak, mendengarkan kedua belah pihak. Sobat daerah sekalian, itu saja mengenai kritik atau kecaman Lembaga Bantuan Hukum Jakarta terhadap dalam tanda kutip ancaman dari pihak kepolisian untuk memidanakan siapapun yang mengatakan bahwa senjata api itu bukan milik FPI. Artinya kalau bukan milik FPI tidak pernah terjadi baku tembak. Hal yang saat ini sedang diinvestigasi apakah betul terjadi baku tembak atau tidak. Mudah-mudahan Munarman dan kita semua tidak lagi menghiasi halaman-halaman media dan juga menjadi penghuni lapas hanya karena kita mengeluarkan sebuah statement atau sebuah pernyataan yang tiba-tiba membuat penegak hukum menjadi gerah lalu menggunakan kewenangannya untuk memproses secara pidana siapapun yang melontarkan pendapat yang berbeda tersebut. Sobat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.